Dan mohon untuk handphone-nya agar di switch off selama ibadah ini berlangsung. Makasih. Untuk memulai ibadah ini kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus. Kita habiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam pertolongan Rohul Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Ayat pembimbing pada hari ini terdapat di dalam Lukas 14 ayat 13 sampai dengan 14. Demikian,
Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Kita merespon ayat pembimbing kita dengan kasih Allah melingkupi saya. Mari kita naikkan dengan sukacita, kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Jemaat, silakan duduk. Hukum kasih dan pengampunan dosa. Hukum kasih sebagai dasar hidup orang beriman terdapat di dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Akan tetapi hukum kasih itu kita tidak dapat laksanakan dengan sempurna, sehingga kita mudah jatuh dalam jurang dosa." Di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8 sampai dengan 9 tertulis, "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Doa pengampunan dosa. Untuk itu, marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sujud menyembah di hadapan-Mu
dan mengakukan segala dosa dan kesalahan kami, baik pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang Tuhan kasih, marilah kita berdiri dan bersama umat Tuhan dari segala abad dan tempat, kita mengikrarkan iman kita dengan segenap hati dengan mengucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kami mengundang sekolah minggu dan guru sekolah minggu ke depan untuk kita berdoa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa untuk kesempatan kami bisa menghadirkan anak-anak kami untuk secara khusus beribadah sekolah minggu Bapa. Kiranya Engkau berkati mereka dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah mereka. Berkati juga guru-guru yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biar itu bisa boleh masuk ke dalam hati pikiran mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami alaskan doa ini hanya dalam Anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Pada ibadah pagi siang hari ini, pelayan firman adalah Bapak Pendeta Anton Angkau. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita memuji Tuhan dari kini saatnya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta sucinya, kita masuk tahta sucinya,
saatnya, kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk tahta sucinya, kita masuk tahta sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk hadiratnya, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih untuk kesempatan pagi dan siang hari ini kami boleh kembali datang kepadamu Tuhan, memuji Engkau, dan kami rindu untuk mendengarkan akan firman-Mu. Tolong hamba-Mu yang berbicara dan kami yang sama-sama mendengar, satukan kami dalam berkat-Mu Bapa. Mohon pertolongan Roh Kudus memberikan kami pengertian, agar kami mampu mengerti firman Tuhan, dan kami mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk hormat kemuliaan bagi Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Salam Ibu Bapak dan Saudara sekalian. Pagi hari ini tema kita belas kasih pada disabilitas. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Agak panjang bacaannya, kita akan baca bersama-sama. Saya akan bacakan firman Tuhan ini, dan maaf saya buka ya. Saya akan bacakan ya.
2 Samuel 9 ayat 1 sampai dengan 13, Daud dan Mefiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. 2. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." 3. Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makhir bin Amel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amel dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud menyembah. Kata Daud, "Mefiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu, oleh karena Yonatan, ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya. Engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mefiboset, cucu tuanmu itu, akan tetap makan sehidangan dengan aku." Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, "Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya." Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang dalam rumah Ziba adalah hamba-hamba Mefiboset. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu Bapak dan Saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan ini mengingatkan kembali kepada kita perjalanan hidup dari Daud. Daud dipilih Tuhan, ya, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari pertama dia dihalangi seakan-akan dia ada di kebun, tidak dipilih, tapi Tuhan pilih dia. Tuhan memilih karena Tuhan tahu hatinya. Ibu Bapak dan Saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, setiap kita yang dipilih Tuhan, Tuhan mau hati kita tetap tertuju pada Tuhan. Di tengah-tengah perjalanan kita bisa bertemu dengan sulit. Kita bisa bertemu dengan kesusahan.
tetapi fokus kita, hati kita kepada Tuhan yang memilih kita. Stabil dalam beriman, stabil dalam mengikut Tuhan. Itu yang dilakukan Daud. Daud bisa mengalami jatuh. Sebelumnya ada Saul. Saul juga mengalami jatuh. Tapi Raja Saul ingin terus berkuasa dan mau mengejar Daud, membunuh Daud dengan segala macam cara. Saul dengan segala macam cara ingin membunuh Daud. Karena tidak suka kalau kekuasaannya nanti diberikan kepada Daud sebagai penggantinya. Padahal dia tidak punya hak untuk membatasi rencana, karya, dan pilihan Allah. Saya ulangi, sebagai orang yang dipilih Tuhan, Tuhan mau kita taat dan tidak iri kepada pilihan Tuhan. Ada beberapa contoh dalam firman Tuhan, ya. Contohnya seperti Daud lah sekarang ini ya. Daud ini disakiti oleh Saul sampai mau dibunuh, tetapi Tuhan punya banyak cara untuk melindungi orang pilihannya. Tuhan punya banyak cara untuk melindungi orang pilihannya. Tuhan melindungi dengan cara Tuhan, dan kita tidak boleh punya ketidaksukaan atas pilihan Tuhan kepada orang yang Tuhan pilih. Itu hak Tuhan. Pada waktu Tuhan mempersiapkan Daud, Saul mau bunuh, tetapi Tuhan mempersiapkan anak Saul yang bernama Yonatan untuk menjadi orang yang dipakai Tuhan menolong Daud. Jadi kalau saja kita ikut Tuhan, fokus kepada Tuhan, jalan dalam rel Tuhan, kita bisa jatuh, kita bisa gagal. Seperti Daud juga bisa jatuh. Ya, tetapi Saul kejatuhannya ingin darahnya, ingin mematikannya, ingin memusnahkannya. Jadi ada kebaikan yang diajar dunia, ya. Ada kejahatan yang diajar dunia. Yang namanya kejahatan sama, Tuhan juga tidak suka. Kebaikan Tuhan diberikanlah Yonatan. Pada waktu kalau kita baca dalam bacaan sebelumnya di 1 Samuel, kita baca bagaimana Tuhan mempersiapkan Yonatan untuk menolong Daud dari niat jahat ayahnya. Dia berpihak kepada Daud. Lihat ya, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita untuk melihat perjalanannya, gitu. Kayaknya kalau Daud itu tidak suka kepada Saul, dia balas rasa jahatnya, niat jahatnya Saul dibalas oleh Daud, maka Daud tidak mengalami pertolongan Tuhan. Kalau kita baca, ini bacaan agak panjang, kalau kita lihat dalam bacaan sebelumnya ya, itu ada saatnya Saul yang ingin bunuh Daud, tetapi Daud tidak balas. Pada waktu Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, Daud tidak balas. Gitu loh. Daud serahkan aja itu pada Tuhan. Kesungguhannya, ketulusannya itu yang bernilai di mata Tuhan. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, biarlah setiap kita punya ketulusan yang sungguh di hati kita, bukan di ucapan kita, bukan di pikiran kita, bukan di catatan kita, tapi di hati kita punya ketulusan seperti yang Tuhan mau, yang ada dalam firman Tuhan. Introitus kita mengatakan, tadi sudah disampaikan, bahwa Tuhan mengajarkan untuk mengundang orang-orang yang lemah, yang timpang, disabilitas dalam segala macam keadaan. Tuhan mau kita perhatikan itu. Nah, dalam kita bersyukur, kita mengundang orang, seringkali versinya versi dunia.
Kita pilih yang keren-keren, kita pilih yang hebat-hebat, semua kita utamakan yang ukurannya dunia. Saya ulangi, semua kita pilih yang ukurannya dunia. Ngundangnya baik, ukurannya bukan ukuran Tuhan. Ya, mengundang boleh siapa saja, boleh yang di atas, yang di tengah, yang di bawah. Ya, tetapi ukurannya sebagai anak-anak Tuhan, ukurannya ukuran Tuhan yang harus dipakai. Standarnya harus standar Tuhan. Apakah boleh? Boleh. Tapi yang bernilai tinggi adalah pada waktu kita menolong orang yang tidak bisa membalas kepada kita kebaikan yang kita berikan. Tidak apa-apa. Kenapa? Tidak balas, tidak apa-apa. Kenapa? Karena sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang ada di hati Daud. Itu yang konsep itu yang ada pada Daud. Kalau kita lihat bacaan, berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Kenapa Yonatan? Ya. Dunia seringkali membaca lalu membahas versi dunia. Kalau dilihat Daud dihubungkan dengan Saul, lalu dunia menerjemahkan bebas secara dunia, anggapnya LGBT. Daud senang Yonatan. Padahal Daud memberi penghargaan karena Yonatan dipakai Tuhan. Tuhan menolong kita, kita laki-laki bisa ditolong laki-laki, kita laki-laki bisa ditolong wanita, seperti Tuhan bertemu dengan orang Samaria yang di air itu, Tuhan bilang berikan aku air, aku haus. Lalu dibilang Tuhan pacaran lagi. Tuhan senang sama perempuan Samaria. Yang ingin saya ajak kita, jangan menggunakan akal kita saja untuk menilai firman Tuhan. Untuk menilai cara kerja Tuhan. Untuk menilai perjalanan Tuhan menolong kita. Bisa bertemu dengan perempuan Samaria, bisa bertemu dengan janda di Sarfat, bisa bertemu dengan Yonatan. Tetapi kalau kita tidak lihat firman Tuhan, kita akan dapat informasi dari dunia seakan-akan Daud senang Yonatan. Makanya dibuatlah berita hoax LGBT. Hari ini saya ingin beritahukan bukan demikian. Yang benar adalah Tuhan punya hak untuk menggunakan atau memakai siapa saja menolong saudara dan saya. Ibu, bapak, dan saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, jangan batasi karya Allah dalam menolong kita. Nggak enak, dia janda di Sarfat, masa tanyain makanan. Tuhan punya cara untuk menolong. Nggak enak, ada perempuan Samaria, masa minta minum. Ada kisahnya di situ. Oleh sebab itu, firman Tuhan itu diminta untuk dibaca, kalau tidak didengar, tapi dengan jelas. Dan dihidupi dalam hidup kita, dalam pertolongan Roh Kudus. Jangan dalam pertolongan akal kita. Akal kita punya keterbatasan yang bisa membuat penyimpangan. Akal kita bisa membuat keterbatasan kita mengerti firman Tuhan dan bisa membuat penyimpangan pemahaman. Karena dunia mau memberitakan hal-hal yang hoax agar kita jadi sesat. Agar kita jadi salah langkah. Baca firman Tuhan, baca. Dengar firman Tuhan, dengar. Lanjutannya salah langkah. Yang Tuhan mau, dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, menjalaninya tidak salah langkah. Kalau tidak salah langkah, bertemu dengan janji Tuhan. Iblis mau, kalau sudah terlanjur dengar firman Tuhan, oke lah. Kalau sudah terlanjur baca firman Tuhan, oke lah. Tetapi tidak melakukan dengan benar. Begitu banyak berita hoax yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita tidak dapat berita yang sungguh-sungguh,
kita akan celaka, kita akan salah. Repotnya lagi, salahnya berkepanjangan bersama anak cucu salahnya. Bukan hanya salah sendiri ya, salah bersama anak cucu. Karena menikmati informasi yang hoax, yang tidak benar, yang dunia sajikan untuk menyesatkan anak-anak Tuhan. Ibu bapak dan saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba Tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul?" Karena waktu itu peperangan, jadi semua dimusnahkan. Sekalipun Daud punya kesempatan mematikan Saul, tetapi udah deket nih, udah tinggal dimatiin aja, ditinggalin tombaknya. Untuk menunjukkan kalau aku mau matiin kamu bisa, tetapi aku takut Tuhan. Saya ulangi ya. Kalau aku mau bunuh kamu bisa. Kalau aku musnahkan kamu bisa. Tetapi aku tidak lakukan itu. Ini tombaknya. Aku gak jadi bunuh kamu. Kenapa? Dalam diriku ada Tuhan. Ibu bapak dan saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, kejahatan bisa kita buat. Sebenarnya bisa nih saya hajar nih. Tetapi tidak saya lakukan. Karena di dalam saya ada Tuhan. Ini yang menyenangkan Tuhan. Bisa dilakukan tetapi tidak dilakukan karena takut Tuhan. Dalam segala hal. Ini bisa saya lakukan tetapi tidak saya lakukan. Saya harus mempertanggungjawabkan iman saya. Karena ada Tuhan di dalam saya. Ini yang harus kita lakukan. Jangan versi Saul tetapi versi Daud. Bisa salah tapi bertobat. Lalu berubah cara pandangnya. Dia tidak melihat kejahatan dilawan dengan kejahatan, tapi lawan kejahatan dengan kebaikan. Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Ya, jadi kasih yang dari Allah. Daud bukan cari Saul untuk melakukan kasih yang duniawi. Bukan yang LGBT. Tetapi kasih yang dari Allah. Kasih yang dari Allah bukan kasih yang berzinah, bukan kasih yang membunuh. Kasih yang menolong. Kasih, ya kasih. Bisa kepada laki-laki kepada wanita, laki-laki kepada laki-laki, laki-laki kepada ibu janda, gitu ya. Ibu janda di Sarfat. Tetapi tujuannya adalah melakukan kasih Allah. Ibu bapak dan saudara sekalian, ingat baik-baik, kita jangan sampai salah dalam menjalani hidup ini. Ada kasih yang dari dunia dan ada kasih yang versi Allah. Pakai dunia, tolak yang dari dunia, pakai versi Allah. Kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki, Yonatan. Jadi anaknya Yonatan ada yang laki-laki yang cacat kakinya. Seringkali kalau cacat tidak dihitung. Karena masa itu dibutuhkan untuk perang. Mau ngapain? Perang bawa tombak, diseret-seret, digendong-gendong bawa tombak gitu loh. Mendingan tinggalin di rumah. Nggak berguna, nggak layak pada masa itu. Orang masa itu masa perang kok. Cacat kaki lagi. Kalau cacat kelingkingnya aja masih oke deh. Kakinya kuat. Kelingking yang patah misalnya seperti begitu. Masih oke bawa tombak. Tetapi kalau dia mau di perang laki-laki lalu tidak ada kakinya, tidak kuat kakinya, itu udah nggak dihitung. Ditinggalin aja. Tanya raja kepadanya, di mana dia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amel di Lodebar. Jadi dia sudah ditumpangi ke tempat orang dalam segala kesederhanaannya, dalam segala kesusahannya. Dia kalau dilihat belakangnya lagi, dia merasa anjing, merasa nggak berguna. Sampai seperti itu perasaannya. Tapi Tuhan punya banyak cara
Karena ayahnya menolong Daud, dipakai Tuhan untuk menolong Daud pada waktu Saul mau bunuh. Saya balik mundur sedikit ya. Kenapa Yonatan? Karena Saul punya anak Yonatan ini, Saul mau bunuh Daud, tetapi Yonatan kasih kode. Kalau bapaknya itu mau begini, mau begitu, dikasih kode, dikasih tanda, dihalang-halangi untuk supaya Daud tidak terbunuh. Begitu cara Tuhan untuk menolong anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan mau kita menilai segala sesuatu. Jangan menghitung kesulitan, tapi menghitung pertolongan Tuhan. Kita seringkali kelupaan menghitung pertolongan Tuhan. Kita seringkali melupakan cara Tuhan melepaskan kita dari kesulitan. Nah, Tuhan mau ajar pada kesempatan ini, kita melihat perjalanan bagaimana Tuhan melepaskan kita dari kesulitan-kesulitan kita. Kita kagum lagi dan kagum lagi bagaimana cara Tuhan melepaskan kita dari kesulitan. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amel dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud menyembah dan kata Daud, "Mefiboset," jawabnya, "Inilah hambaku Tuhan." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu." Jadi bukan oleh karena Saul kakekmu, aku bunuh kamu, tidak. Aku tolong kamu karena ada Yonatan yang menolong Daud. Daud mau mengajarkan kepada kita menghargai perjalanan hidup ini. Ada orang-orang yang Tuhan pakai menolong kita. Jangan lihat kejahatan, jangan lihat penderitaan kita, lalu kita dendam, tinggalkan itu. Kalau pernah ada orang jahat sama kita, tinggalkan itu. Tetapi kalau ada orang baik pada kita, ingat itu. Kalau dunia kan lain. Orang baik mau dilupain, orang jahat mau diingat. Kering deh. Tapi Tuhan mengajar Daud, lupakan Saul yang jahat itu, dan ingat Yonatan yang Tuhan pakai menolong Daud. Ibu bapak dan saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, dalam bacaan ini memberikan pelajaran kepada kita untuk melihat cara Tuhan menolong kita dan memberikan penghargaan kepada perjalanan hidup itu. Memberikan penghargaan kepada orang yang Tuhan pakai. Jadi jangan simpan dendam kepada Saul, tapi simpan kebaikan anak Saul yang namanya Yonatan. Gak tanggung-tanggung dia tolongnya. Oleh karena Yonatan ayahmu, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul. Coba bayangin aja. Bukan sekedar ya udah kasih makan pulang deh. Enggak. Bukan sekedar panggil anak Yonatan dikasih makan pulang. Enggak. Mefiboset, jangan takut. Aku akan menolong kamu. Dia bilang kepada pelayannya, tolong dia, berikan semua harta Saul, kakeknya yang jahat itu, kurang lebih begitu. Kembalikan harta Saul kepada anak Yonatan. Ibu, bapak, dan saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, tetaplah berjalan dalam firman Tuhan. Pahit tidak selalu racun, manis tidak selalu madu. Oleh sebab itu, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Di perjalanan hidup ini kayaknya gelap, kayaknya nggak jelas, kayaknya susah. Biarin. Kenapa biarin? Firman Tuhan bilang, iman, pengharapan, dan kasih. Tetap punya pengharapan. Di balik kesulitan ini ada cara Tuhan untuk menolong saya, untuk menolong kita. Caranya bagaimana? Nggak tahu caranya bagaimana. Itu cara Tuhan, dan itu hak Tuhan untuk membawa kita naik, untuk membawa kita lebih diberkati. Dan kalau sudah sampai di situ, jangan jadi Saul. Saya ulangi ya. Kalau sudah sampai di situ,
jangan jadi Saul, tapi jadi Daud yang menjalani hidup sesuai dengan firman Tuhan. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Dianggap anak raja dia. Dia bukan sekedar makan di dapur, nggak begitu. Makan sehidangan dengan aku, duduk sini. Nenekmu yang jahat itu, hartanya yang sudah dikuasai oleh Raja Daud, kembalikan, kasih Saul. Kasih Mephiboset. Harta Saul kasih Mephiboset. Saul sudah meninggal, Yonatan sudah meninggal, hartanya kasih Mephiboset. Saudara yang kekasih, ibu bapak dan saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, begitu cara Daud sebagai orang yang dipilih Tuhan. Menghadapi kesulitan, menghadapi kejahatan, dia tidak balas kejahatan dengan kejahatan, tapi dia balas kejahatan dengan kebaikan. Itu yang dilakukan Daud kepada Mephiboset, anak Yonatan, cucu Saul. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Gila. Begitu merasa nggak layaknya dia. Anjing mati. Jadi selama ini di tengah-tengah kehidupan Mephiboset, di tengah-tengah bangsanya itu, dia merasa dia seperti anjing mati. Nggak kepake dia. Orang yang nggak kepake, dipakai Tuhan lewat hambanya. Bangun kamu, makan sehidangan dengan aku. Itu lanjutannya adalah, setelah ini tahu diri ya, jangan kayak Saul kakekmu ya. Kurang lebih begitulah kalau mau ditambahin lagi. Belajar dari apa yang kulakukan, apa yang Daud lakukan untuk menjadi berkat kemana-mana. Ibu bapak dan saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, kenapa saya bilang demikian? Karena memang berkat itu tidak selamanya jadi berkat. Berkat itu kalau tidak dibawa kepada tangan Tuhan, berkat itu bisa jadi kutuk. Contohnya yang dilakukan Saul. Saul dijadikan raja, kok mau bunuh Daud yang dipilih Tuhan sebagai penggantinya? Jadi diberkati tidak selamanya jadi berkat. Kalau tidak tinggal tetap dalam Tuhan, diberkati jadi kutuk. Kenapa? Karena ngelantur. Habis diberkati ngelantur. Ngawur, keluar rel. Keluar dari apa yang Tuhan rencanakan. Yang terjadi adalah diberkati tidak jadi berkat, tapi diberkati jadi kutuk. Tapi yang Daud lakukan, diberkati Tuhan untuk jadi berkat. Ibu bapak dan saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, biarlah siang hari ini atau pagi hari ini, kita yang mendengar akan firman Tuhan, diberkati Tuhan untuk jadi berkat. Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Aku yang gak layak engkau angkat. Siapa? Hanya karena Tuhan berkarya dalam Daud dan Daud mengizinkan Tuhan berkarya dalam dirinya. Saya ulang ya. Daud mengizinkan Tuhan berkarya dalam dirinya. Tuhan mempraktekkan rencananya dalam dirinya. Biarlah setiap kita yang hadir hari ini mempraktekkan apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk dijabarkan dalam keluarga, di tengah-tengah kehidupan, mempraktekkan kasih Tuhan dalam diri kita. Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Ziba, ini hamba nih, Ziba, ini hartanya Saul nih yang ada nih, diambil sama Daud sebagai
perang gitu, ambil balik, kasih cucunya. Tanahnya itu, wilayahnya Saul yang direbut Daud, balik, kasih cucunya. Dan kamu sebagai hambanya, olah tanah itu untuk beri kepada Mephiboset. Mephiboset dari merasa anjing yang tidak berguna, anjingnya pakai anjing mati lagi, lalu si Siba itu diperintah Daud untuk ambil balik tanah milik Saul, kelola itu, berikan itu kepada Mephiboset. Apakah Siba kebagian? Kebagian. Siba anaknya 15. Lalu raja memanggil Siba, maka hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul, milik keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengajarkannya, mengerjakannya tanah baginya. Engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu dan makanannya Mephiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Siba mempunyai 15 orang anak laki-laki. Mephiboset anaknya 1. Siba anaknya 15. Dan 20 orang hamba. Siba masih punya pelayan-pelayan lagi. Siba masih punya 20 pelayan dengan 15 anak. Sedangkan Yonatan 1. Si Mephiboset punya anak 1. Artinya, kalau kita menjalankan perintah Tuhan, kita bisa kecipratan. Jadi kalau kita salah jalan, kecipratan kejahatan. Kalau kita jalan di jalan yang benar, kecipratan kebaikan. Mephiboset cuma punya 1, dia kecipratan 15 dan 20 hambanya. Ibu bapak dan saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita yang kita nggak ngerti. Berkatalah Siba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Ibu, bapak dan saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, dari anjing mati, ya, dari merasa anjing mati, lalu makan sehidangan raja. Bisa kira-kira nggak tuh? Itu yang Tuhan ingin beritahukan kepada kita. Harusnya kita kepada Tuhan, menghargai Tuhan sebagai orang yang tidak layak. Tuhan, aku seperti anjing mati, Engkau tebus aku. Jadikan aku milikmu. Aku menjadi anak raja di atas segala raja. Penghargaan itu yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Kita jangan sebagai anak Tuhan ini hadir sebagai orang yang hebat. Hadir sebagai orang yang ditebus Tuhan seperti yang dialami Mephiboset. Aku dari yang tidak berguna ditebus Tuhan menjadi orang yang berguna. Hendaklah aku tahu diri. Hendaklah aku diberkati untuk jadi berkat. Jangan jadi Saul, tapi jadi Daud. Sekalipun mengalami kegagalan, bertobat, bangkit lagi, ini aku Tuhan, utus aku untuk menjabarkan kebaikan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Agar dunia kembali kagum pada Tuhan lewat kehidupan orang-orang yang diberkati Tuhan. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Siba adalah hamba Mephiboset. Dibuat terbalik, ya, dari yang tidak layak menjadi punya anak buah, punya rombongan, gitu loh, punya tim. Mephiboset yang dari tidak layak
cacat kakinya, ya, disabilitas. Bagaimana orang yang dari disabilitas, dari orang yang tidak mampu, tidak layak, sekarang dia menjadi pemimpin. Ziba, 15 anaknya dan 20 hambanya, menjadi orang yang menolong Mephiboset. Tuhan bisa buat terbalik dari negatif menjadi positif, bukan ini ya, bukan COVID ya. Kalau COVID ini negatif positif jadinya, panten. Jadi kepala di pikiran kita jangan berpikir itu ya, COVID ya. Dari hal yang tidak baik menjadi baik gitu loh. Kalau bilang positif negatif jadinya positif. Karena di kepala kita udah kebiasaan itu. Yang positif itu yang baik, tapi takut kita sama positif. Karena udah terbiasa, udah dimakan sama pengertian-pengertian kalau positif itu berarti bahaya, menakutkan. Bisa membingungkan orang dan membingungkan diri sendiri. Itulah informasi-informasi dunia yang membuat terbalik. Yang negatif jadi bagus. Seakan-akan gimana kamu? Gue mah negatif. Negatif, kan negatif jelek. Tuh. Tetapi udah terbiasa, udah enak bilang negatif gitu loh. Padahal negatif itu tidak baik. Tetapi karena ada COVID ini, jadi kita lebih enak negatif. Positif, kita takut, orang takut. Coba ya. Mau positif, kita takut, orang takut. Negatif, orang senang, kita senang. Lagi dibalik ini. Jadi pola pikir kita ini lagi diputar nih. Tapi untuk mengikut Tuhan, positif tetap positif, negatif tetap negatif. Jangan pola COVID dibawa dalam mengikut Tuhan. Ya. Lakukan yang positif sesuai dengan firman Tuhan. Lakukan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah ini boleh terjadi dalam kehidupan kita. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Orang yang ikut raja, kedua kakinya timpang, diseret-seret, lalu mau jadi apa? Orang raja kerjaannya perang, rebut sana rebut sini. Sekarang raja bilang, duduk sehidangan dengan aku, engkau bagian dari keluarga, engkau anak. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan pilih kita bukan karena kita kuat. Tuhan pilih kita bukan karena kita mampu. Tuhan pilih kita bukan karena kita bisa. Tuhan pilih kita sekalipun kedua kaki kita lumpuh. Orang jalan aja kita ketinggalan, apalagi orang lari. Orang jalan saja ketinggalan kita karena dua-duanya. Sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya. Kedua kakinya lumpuh. Pantaslah kalau dia merasa itu seperti anjing mati. Tetapi Tuhan pakai dia. Duduk sehidangan dengan raja. Hidup kita dipilih Tuhan bukan dalam keadaan kuat, bukan dalam keadaan gagah, bukan dalam keadaan hebat, bukan dalam keadaan bisa. Tuhan pilih kita dalam keadaan tak berdaya. Dipilih Tuhan untuk berdaya, untuk kuat. Jadilah tetap berdaya, guna untuk Tuhan. Saya ulangi Ibu Bapak. Tetaplah menjadi orang yang berdaya guna untuk Tuhan. Jangan hanya mengundang yang hebat-hebat karena nilainya rendah sama Tuhan. Kita sudah dapat hadiahnya. Waktu ngundang orang hebat itu sudah dapat hadiahnya. Tetapi dalam Lukas tadi, tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apapun untuk membalaskannya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Berikan pertolongan kepada orang yang bukan karena bisa balas kepada kita. Dia nggak balas pun nggak apa-apa.
Orang-orang masih tanya ke saya, Pak Anton, kok Yus sekarang makin hari makin ke dalam aja? Saya 67, ya belum tua tapi udah banyak, udah emeritus gitu ya. Ini saya udah punya tiket nih untuk berangkat lagi ke suku Talang Mama, pedalaman Riau. Kenapa ke dalam sana? Saya merasa disuruh Tuhan. Orang bilang nekat ya biar aja, orang nggak ngerti. Orang bilang gila juga nggak apa-apa. Saya disuruh Tuhan. Tadi di dalam saya masih cerita bahwa saya nikahin orang di bawah pohon pakai terpal, taruh terpal biru, kumpulin 4 pasang, 5 pasang, udah nikahin. Itu suku anak dalam loh, di Jambi. Habis dibaptis, 3 bulan dibimbing, pranikah. Mereka nikahnya umur belasan udah pada nikah gitu loh. Kalau dilihat begini, itu anak-anak. Anak-anak 15 tahun tuh udah pada nikah. Kalau ini 15 tahun kan ikut sekolah minggu. Di sana 15 tahun bawa anak loh. Kenapa saya cari? Saya bawa makan nasi, bapak-bapak ini saya bawa makan ke warung Padang. Itu udah masuk disuruh keluar loh, mau tutup Pak. Jam 11, setengah 12 tutup, gimana sih? Ternyata dia nggak dianggap layak masuk ke rumah makan Padang. Dianggap najis. Karena mereka biasa berburu babi. Suku anak dalam ini kebiasaannya buru babi. Kenapa itu dilakukan? Saya merasa disuruh Tuhan. Sekarang sedang masuk di Talang Mama, namanya suku Talang Mama. Nanti bisa dilihat ya, suku Talang Mama itu di mana gitu. Di pedalaman Riau. Ibu dan saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, tetaplah semangat menjadi berkat bagi Tuhan dan berkat bagi sesama. Karena Tuhan pilih kita dalam kondisi kaki lumpuh dua-duanya, nggak mampu. Jadi jangan ikut Tuhan Yesus, tapi kurang menyadari dari mana saya. Saya itu dari gambaran tadi tuh, dari lumpuh kaki dua-duanya, nggak berguna untuk perang, karena masa itu masa perang, tapi Tuhan mampukan kita untuk duduk sehidangan dengan Raja Daud. Kita diberi kesempatan Tuhan untuk mengatakan, Bapa, tolong aku. Dikasih kesempatan untuk panggil Tuhan itu Bapa. Biarlah pada kesempatan pagi hari ini kita boleh memperhatikan orang-orang yang lemah karena punya nilai tinggi di hadapan Tuhan. Saya masuk ke Mesuji, Pendeta Triyono itu kerjaannya kumpulin, cari kayu, cari ular loh di dalam. Sekarang dia sekdes. Bersyukur melihat buahnya. Dia bisa atur barisan, baris, gerak, siap. Pemimpin upacara desa. Itu Pendeta Triyono loh. Di Mesuji, yang pernah berjemaat di sini. Dari rumah yang tidak ada lantainya, sekarang dia sekretaris desa. Bersyukur pada Tuhan, kita diberi kesempatan Tuhan untuk diberkati menjadi berkat. Jaga baik-baik, jangan diberkati menjadi kutuk. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih firman-Mu sudah ditaburkan, hamba-Mu terbatas untuk menguraikan kebenaran Tuhan. Berikan kesempatan kepada kami untuk mengerti benar bahwa Engkau memilih kami dari yang tidak layak, dari kelumpuhan, dari ketidakmampuan, membuat kami menjadi berarti, duduk sehidangan dengan Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk semua kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami.
Pakai kami, pergunakanlah hidup kami untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, bagi sesama kami, bagi semua orang di sekitar kami. Kami menjadi orang yang memperhatikan orang yang lemah. Dan biarlah Tuhan saja yang dipermuliakan, bukan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai kami terus semangat untuk menyaksikan kebenaran dan kebaikan Tuhan. Pakai kami untuk memperhatikan yang lemah dan menilai segala sesuatu dengan cara pandang Tuhan. Hindari kami dari pemikiran-pemikiran yang hoax, yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan lanjut masuk kepada doa syafaat. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan, membawakan beban-beban doa, pokok-pokok doa dalam rangkaian doa syafaat kami pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, menyerahkan pemerintah yang ada di bangsa ini, baik presiden, wakil presiden, para menteri, Kabinet Indonesia Maju, TNI dan Polri. Kami berdoa untuk agar dijauhkan dari paham radikal dan terorisme, dari bencana alam di Indonesia. Kiranya Tuhan menolong masyarakat yang terdampak dari kesulitan-kesulitan. Berikan perlindungan bagi bangsa Indonesia Tuhan, bangsa yang tercinta ini. Pemulihan dalam segala sektor di masa endemik COVID-19, sektor ekonomi, sektor sosial, sektor keamanan. Mohon perlindungan Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat yang sakit dalam masa pemulihan. Bapak Denny Nainggolan, Ibu Rosani Harman, Bapak Haryadi Sukmawan, Bapak Pendeta Nathan Utauruk, Ibu Pendeta Arlin Angko, Bapak Pendeta Hans Tuana Kota, Ibu Po Gyokhwa, Ibu Da Sugianto. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja dan pelayanan, penginjilan-penginjilan. Kami berdoa untuk sinode, kedua Ketua Umum Pendeta Ronald Malnalu, dan seluruh MPS, kesehatan para pelayan Tuhan di GKUI Persekutuan, Ibu Pendeta Riana sebagai gembala sidang di tempat jemaat persekutuan ini. Kami berdoa untuk para majelis, para komisi dalam pelayanan, berdoa juga untuk seluruh jemaat Tuhan, berdoa untuk pemilihan MPJ yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini di GKI Jemaat Persekutuan. Berdoa untuk jemaat dan pergumulannya, ekonomi, keluarga, dan pekerjaan. Mohon pertolongan dan campur tangan Tuhan. Kami tetap percaya dan berpengharapan kepadamu Bapa, karena Engkau mengasihi kami. Berdoa untuk para lansia, kiranya tetap sehat dan semangat untuk menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menyaksikan kebaikan dan perlindungan Tuhan. Berdoa untuk Ibu Maria Selvina Purba yang berulang tahun tanggal 23 Agustus, Bapak Haryadi Sukmawan tanggal 23 Agustus. Berdoa juga untuk anak-anak sekolah minggu tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Berdoa untuk lingkungan setempat, jemaat dan lingkungan gereja RT 01 RW 06B. Kami berdoa untuk semua pelayan yang bertugas hari ini. Biarlah kami tetap semangat menjadi saksi dan kebenaran Tuhan, menyaksikan kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk doa yang Tuhan ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga yang kesalahan kepada kami. Jangan membawa kami dalam cobaan,
tapi lepaskanlah kami daripadanya. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur. Dan saudara-saudara, marilah kita membawa persembahan kita sebagai tanda syukur kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Dalam Amsal 3 ayat yang ke-9. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu untuk memberikan persembahan dari sebelah kiri saya, kemudian dilanjutkan dengan baris yang selanjutnya, dan sambil persembahan dijalankan kita angkat pujian terima kasih 1000. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000. Terima kasih 1000 kepada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Hati manusia pandai mencinta, terima kasih. Setiap waktu bisik hatiku, terima kasih. Terima kasih 1000. Terima kasih 1000 kepada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Melati wangi ku tilang nyanyi, terima kasih. Serimba raya dengungkan lagu, terima kasih. Terima kasih 1000 kepada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Panjatkan doa setinggi langit. Panjatkan doa setinggi langit, terima kasih. Sepanjang masa terucap kata terima kasih. Terima kasih 1000 kepada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Terima kasih 1000. Terima kasih 1000 kepada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Jemaat sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri karena tiba saatnya kita untuk mengucap syukur atas persembahan yang telah kita berikan. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena mendapat kesempatan untuk membawa persembahan ini sebagai ungkapan syukur hati kami atas kelimpahan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Dengan segala kerendahan hati kami mohon, terimalah dan jadikanlah semua ini
sebagai saluran berkat dalam pelayanan gerejamu demi kebesaran kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tiba saatnya untuk membacakan tambahan daripada Warta Jemaat tanggal 28 Agustus 2022. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Anton Angkau yang telah menyampaikan firman Tuhan, dan kiranya Tuhan juga memberkati Bapak beserta keluarga. Terima kasih. Kedua, ibadah Minggu sore atau ibadah nuansa muda akan dilaksanakan pada Minggu 28 Agustus 2022 pukul 17 di gereja dengan pelayan firman Pendeta Andre Imam. Ketiga, sakramen baptisan dilakukan setiap awal bulan. Jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dipersilahkan mengambil form pendaftaran dan melengkapi administrasi karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. Demikian warta jemaat yang bisa disampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Untuk itu kami undang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kita pujikan sekali lagi, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku.
tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Jemaat yang kekasih, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Satu dulu. Ibu bapak dan saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, hari ini kita masih belum bersalaman, ya. Biarlah kita tetap semangat untuk Tuhan dan jadilah berkat. Sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan, jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Selamat hari ini.
tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan,